teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai ya. Tapi sebelum Bu Mary mulai, seperti biasa Bu Mary ingatkan peraturan ketika mengikuti lab webinar dengan Zoom. Yang pertama, alhamdulillah beberapa teman-teman sudah menggunakan seragam karena ini hari Selasa. Jadi seragam kita adalah seragam pramuka. Yang kedua, ketika proses pembelajaran berlangsung, teman-teman mohon untuk di-mute suaranya. Jadi kecuali nanti ketika ditanya baru dibuka mute-nya ya. Yang ketiga, ini yang paling penting, mohon teman-teman tidak mencoret-coret layar. Jadi nanti ketika teman-teman mencoret-coret layar akan kelihatan dan akan masuk ke nilai sikap sosial, yaitu tanggung jawab. Karena nanti Bapak yang ada di depan Bu Mary akan mencatat namanya siapa yang mencoret-coret layar. Karena jika nanti teman-teman mencoret layar, itu biasanya suara Bu Mary tidak akan terdengar ya. Jadi mohon perhatiannya. Yang pertama tadi peraturannya teman-teman memakai seragam. Alhamdulillah sudah beberapa teman memakai seragam. Yang kedua, suaranya di-mute. Dan yang ketiga, tidak mencoret-coret layar. Bisa dipahami teman-teman? Kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Teman-teman semua apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya masih dari rumah ya. Insya Allah ini adalah sebuah ikhtiar atau usaha teman-teman semua ketika belajar dari rumah untuk kesehatan teman-teman semua juga ya. Nah, hari ini teman-teman bertemu lagi dengan Bu Mary, tetapi pelajaran yang berbeda. Ya, kalau sebelumnya bertemu dengan Bu Mary pelajaran IPA, hari ini bertemu dengan Bu Mary dalam pelajaran SPDP. Nah, teman-teman, di sini materi SPDP-nya, astagfirullahaladzim, ini Bu Mary salah ketik, pembelajaran SPDP kelas 6 harusnya pembelajaran SPDP kelas 5 ya. Nah, di sini insya Allah kompetensi dasar yang akan Bu Mary sampaikan yaitu memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. Lalu indikator yang harus teman-teman kuasai adalah menjelaskan berbagai jenis pola lantai tari daerah. Jadi ini KD ketiga di pelajaran SPDP tentang pola lantai. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar di kelas 4, tapi tidak apa-apa. Untuk menguatkan pemahaman teman-teman dan mengingat kembali, kita akan belajar lagi tentang pola lantai. Nah, sebelum kita ke materi, agar Allah memudahkan pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Ya teman-teman, angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, terus ada hubungannya tidak ya pelajaran kita hari ini dengan dunia keislaman? Nah, ternyata ada teman-teman, terutama dengan materi pola lantai. Jadi ada internalisasi keislamannya dalam surat Al-Hujarat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, jadi surat Al-Hujarat ini kenapa ada kaitannya dengan materi yang akan Bu Mary sampaikan? Karena Indonesia ini sangat kaya akan suku, ras, dan budaya. Sebagai bangsa yang beragam, kita harus mempunyai sikap saling menghormati terhadap budaya yang berbeda-beda, sehingga tercipta hidup yang rukun dan damai. Apalagi budaya di Indonesia itu sangat banyak, terutama tarian. Dari tarian aja sudah sangat banyak ya, makanya kita harus saling mengenal dan saling menghormati. Nah teman-teman, sebelum Bu Mary ke materi pola lantai, tadi sudah Bu Mary sampaikan internalisasinya. Sekarang Bu Mary akan mengajak teman-teman biar semangat. Nah, sebelumnya kita pernah belajar tentang nada.
Ada nada diatonis mayor dan nada diatonis minor. Sekarang untuk membangkitkan semangat teman-teman, Bu Mary ingin mengajak teman-teman untuk bernyanyi, ya. Nanti teman-teman ingat-ingat lagi lagu ini bernada diatonis mayor atau bernada diatonis minor ya. Siap untuk bernyanyi teman-teman? Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Bu Mary ingin Amanda atau Arpin dari kelas 5B untuk nyanyi, tapi sepertinya Amanda dan Arpin malu-malu, jadi kita nyanyi sama-sama. Karena mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bu Mary minta teman-teman berdiri. Yuk kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Boleh teman-teman? Ya, silakan berdiri. Ya, siap ya. Nanti akan ada musiknya, kita nyanyi sama-sama. Ya, sudah berdiri teman-teman? Iya. Oke, kita nyanyi. Siap ya teman-teman? Masya Allah, udah semangat teman-teman? Iya. Coba Bu Mary ingin tahu, masih ingat tidak? Coba di sini ada Naifa. Ini lagunya jenis lagu apa ya? Bernada apa? Masih ingat tidak? Atau teman yang lain bisa bantu Naifa? Lagu Indonesia Raya ini, nah lagu Indonesia Raya ini bernada apa? Diatonis mayor atau minor? Ayo, masih ingat nggak? Mayor, iya betul. Bertangga nada, bernada diatonis mayor karena lagunya semangat ya. Mudah-mudahan teman-teman masih hafal lagu Indonesia Raya karena kan kita sudah lama tidak upacara. Jadi tidak apa-apa Bu Mary di sini nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya sebelum ke materi pola lantai. Nah, tadi Bu Mary sudah membangkitkan semangat teman-teman dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita ke materi hari ini. Nah, materi hari ini adalah pola lantai tari. Di sini apa itu pola lantai, teman-teman? Nah, di sini Bu Mary mengulang kembali materi yang mungkin kelas 4 sudah teman-teman pelajari. Pola lantai adalah pola imajinatif di atas lantai yang dilalui oleh seorang atau sekelompok penari. Nah, jadi pola lantainya ini di lantai itu sudah diingat sama para penari itu biasanya sudah tahu. Oh, kalau garisnya seperti ini nanti penarinya kemana itunya larinya gitu ya. Nah, pola lantai itu teman-teman memiliki dua pola dasar, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Kalau garis lurus itu memberi kesan kesederhanaan dan kekuatan, sedangkan garis lengkung itu memberi kesan kelembutan. Ya, jadi ada bedanya. Kalau garis lurus itu tadi kesederhanaan dan kekuatan, garis lengkung itu adalah kelembutan. Nah, di sini Bu Mary akan menyampaikan materi pola lantai atau mengenalkan pola lantai ke teman-teman hanya 5 ya. Jadi 5 pola lantai yang akan teman-teman pelajari hari ini. Yang pertama, Pak
Tolong Pak lanjut. Nah, di sini jenis-jenis pola lantai tari daerah. Di sini Bu Mary akan kenalkan 5 jenis pola lantai. Ada pola horizontal, ada pola vertikal, ada pola diagonal, lingkaran, dan zigzag. Nah, yang pertama ada pola lantai horizontal. Seperti yang teman-teman lihat pada layar bahwa pola horizontal ini berbaris lurus ya. Jadi bisa satu baris atau bisa 2 baris. Di sini salah satu contoh yang menggunakan pola lantai horizontal adalah tari saman dari Aceh. Ya mungkin teman-teman sering lihat ya tari saman, kadang sekolah Anur juga sering mewakili lomba-lomba tari saman ya. Biasanya tuh berbaris lurus, gerakannya cepat gitu ya. Bisa juga 2 baris seperti pada gambar di layar, garis horizontalnya ada 2 baris ya. Kemudian yang kedua adalah pola lantai vertikal. Nah, ini adalah kebalikan dari horizontal ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di layar salah satu salah satu contoh tarian yang menggunakan pola lantai vertikal adalah tari legong dari Bali ya. Jadi teman-teman bisa lihat, mungkin teman-teman kalau misalkan kita tidak sedang di rumah belajarnya, kita bisa langsung praktek ya. Tapi karena sekarang teman-teman sedang di rumah, teman-teman bisa lihat gambar dulu. Nanti teman-teman di rumah bisa mempraktekkan dengan orang tua atau saudara-saudaranya di rumah ya. Nah, berikutnya yang ketiga, tadi ada horizontal, vertikal, kemudian yang ketiga ada gambar pola lantai diagonal. Nah, teman-teman tahu kan di matematika juga ada tuh pelajaran diagonal. Jadi diagonal itu narik garis dari sudut ke sudut. Teman-teman kalau misalkan di sini yang di layar itu ada 2, jadi menyilang 2 sudut, dari sudut pojok kiri kanan, terus dari kanan ke kiri ya. Tapi kalau misalkan dalam pelaksanaannya itu bisa saja hanya satu garis diagonal ya. Kalau digambar, kalau dicontoh itu 2 garis diagonal, jadi saling berpotongan. Nah, salah satu contoh tarian yang menggunakan pola lantai diagonal adalah tari sekapur sirih. Tari sekapur sirih ini berasal dari Jambi. Nah, nanti teman-teman ingat nih, salah satu contoh tari yang dari mana ya, yang menggunakan pola lantai diagonal ya. Kayak tadi dari mana teman-teman sering ingat. Nanti dalam soal bisa jadi sebutkan salah satu contoh tarian yang menggunakan pola lantai diagonal ya. Nanti teman-teman harus ingat. Berikutnya yang keempat adalah gambar pola lantai lingkaran. Nah, ini mudah biasanya ya. Karena ini juga biasanya seru banget tuh kalau dilakukan dengan teman-teman di sekolah. Biasanya tidak hanya untuk tarian, teman-teman juga seru kalau bermain, biasanya suka sering tuh membuat lingkaran yang kejar-kejaran kucing sama tikus ya. Biasanya lari seperti itu membentuk lingkaran. Dan ini paling mudah, pola lantai yang paling mudah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 2 contoh, di mana contoh yang pertama ada tari kecak dari Bali dan ada salah ke sini. Dan ada tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Ya, jadi sebetulnya contoh tarian yang pola lantai sebelumnya juga banyak. Tadi Bu Miri hanya menyebutkan satu-satu. Nanti teman-teman boleh mencari lagi atau bisa searching lagi atau lihat di buku di kelas 4 karena ini juga ada di pelajaran ketika teman-teman kelas 4 ya. Nah, yang terakhir ada pola lantai zigzag. Nah, ini biasanya lumayan susah ya kalau pola lantai zigzag ini. Tapi insya Allah kalau kita berusaha pasti bisa. Nah, salah satu contoh tarian yang menggunakan pola lantai zigzag adalah tari piring dari Sumatera Barat. Ya. Nah, di sini kalau teman-teman mengingat tentang properti kemarin yang namanya tari piring, pasti propertinya membawa piring ya. Ada juga tari lilin, pasti membawa lilin. Ada tari topeng, pasti menggunakan topeng. Jadi ini sebetulnya satu kesatuan antara properti dan pola lantai. Jadi saling mendukung. Pasti dalam tarian itu ada propertinya, ada musiknya, dan yang terpenting adalah pola lantainya. Karena di sini akan terlihat lebih indah ketika sebuah tarian nggak monoton hanya satu baris aja gitu ya. Jadi tujuannya pola lantai ini dibuat adalah untuk memperindah sebuah tarian. Jadi
teman-teman akan kalau misalkan di sanggar-sanggar besar itu ya atau di pementasan-pementasan besar itu biasanya penarinya itu banyak gitu ya, penari kolosal banyak gitu. Jadi akan seru ketika kita melihat para penari yang polanya itu berubah-berubah. Nanti vertikal, nanti horizontal gitu ya, nanti zigzag, nanti lingkaran. Pokoknya seru banget. Nah, sebetulnya Bu Mary berharap teman-teman itu bisa praktek. Tapi karena teman-teman di rumah, nanti Bu Mary akan tanyakan boleh tidak kalau teman-teman praktek di rumah dengan keluarganya, ya. Nah, karena di sini pola lantai itu membutuhkan beberapa orang, Bu Mary akan meminta tolong bantuan kepada teman-teman guru di SDIT An-Nur yang kebetulan sudah ada di depan Bu Mary untuk mempraktekkan bagaimana gerakan atau pola lantai yang sesuai seperti digambar ya. Jadi Bu Mary panggil dulu teman-teman Bu Mary. Tapi sebelum Bu Mary manggil teman-teman guru yang ada di sini, Bu Mary mau tanya, teman-teman paham tidak apa yang Bu Mary sampaikan? Paham tidak? Paham. Bu Mary kecepatan ya? Bu Mary iya, Bu Mary kecepatan enggak? Insya Allah paham, alhamdulillah. Oh enggak, biasa aja. Terima kasih. Baik, materinya sebetulnya sedikit, hanya sampai sini. Tapi sebelum Bu Mary akhiri, Bu Mary mau praktek dulu dengan teman-teman Bu Guru yang ada di sekolah. Boleh ya? Nanti biar bisa praktek di rumah. Ya, silakan ibu-ibu guru yang cantik. Ya, kita akan praktek dari yang A dulu Pak. Dari yang pertama, kita akan praktek. Gak apa-apa, di mana aja, biar kelihatan. Nah ini dia, pola lantai horizontal. Ya, silakan Bu Harni, Bu Tiana. Ini Bu Guru An-Nur yang cantik-cantik ya. Geser sini Bu. Ke sini. Bu, ya. Nah, ini namanya adalah horizontal ya. Berikutnya adalah vertikal. Berarti harus ada yang maju dan mundur. Siap, silakan Bu Guru. Bu Ika maju lagi sedikit. Iya. Nah, ini Rida ketawa. Rida kenal kan Bu Gurunya semuanya? Ada di paling depan ada Miss Ika, yang kedua ada Miss Cici, ke sebelah berikutnya ada Miss Harni, yang di belakang ada Miss Tia, Miss Tia ya. Ini ya teman-teman. Nah, berarti kita ke sudut-sudut Bu. Bu Ika ke sana. Nah sini, kita agak miring. Nah gini. Nah begini teman-teman. Nah ini diagonal ya. Dia satu karena orangnya hanya berlima. Kalau diagonalnya nanti bikin satu lagi ke sini. Tengah-tengahnya berarti pusatnya di Bu Mary ya. Berikutnya adalah satu lagi mana? Iya, Bu Ika juga kelihatan ya, kasihan Bu Ika mundur lagi sedikit. Nah muncul lagi. Nah udah kelihatan ya. Ini pola apa teman-teman? Jadi pola apa ini? Diagonal. Hebat. Udah paham ya? Oh luar biasa. Berikutnya yang paling gampang yang tadi Bu Mary bilang. Kita bikin yang pola lingkaran. Ayo Bu Guru. Nah, kita melingkar. Nah, kelihatan ya teman-teman? Nah, ini adalah pola lingkaran. Rida senang banget lihat Miss Ika kayaknya nih. Hai Rida. Nah, yang terakhir yang agak susah adalah pola zigzag. Oke, ayo Bu Guru. Nah, oh nggak kelihatan ya? Geser ke sini. Miss itu nggak kelihatan Miss Tia. Miss Tia geser dikit. Nah, ini pola zigzag ya teman-teman. Satu ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Nah, ini adalah pola zigzag. Kalau teman-teman di rumahnya ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, pas tuh berlima prakteknya. Ya, tapi prakteknya tidak hari ini ya, karena hari ini akan ada tugas lain. Ya, seperti itu teman-teman, paham? Nanti kalau misalkan Bu Mary suruh praktek bikin video bisa ya? Bisa ya? Nggak bisa Rida. Kok
Entar dulu Bapak kita biar menerin aku. Ya, jadi Rida nggak apa-apa nanti ajakin Kak Ridi, ajakin Kak Lila, ajakin Mama, ajakin Papa, atau ada kakak lagi satu di rumah kan tuh. Rida udah banyak anggotanya Rida, insya Allah bisa di rumah praktek ya. Nah, untuk ibu-ibu guru terima kasih teman-teman jadi lebih paham. Bu Harni, Bu Tia, Bu Ika dan Bu Cici terima kasih banyak. Iya. Tuh, Bu Ika adalah guru kalian waktu kelas 1 ya, jadi ya terima kasih Bu Guru, Masya Allah luar biasa ya. Insya Allah teman-teman jadi lebih paham ya setelah tadi praktek ya. Pina ada pertanyaan? Atau teman yang lain ada pertanyaan? Insya Allah paham ya. Nah teman-teman, mau lagi? Ya, Bu Gurunya sudah pada... Ya, ulangi lagi. Bu gurunya sudah pada pergi dengan kegiatannya masing-masing karena bu guru yang lain juga mau pada bikin video ya. Jadi nanti teman-teman boleh praktek di rumah dengan mamahnya, dengan kakaknya atau dengan adiknya ya. Jadi nanti Bu Mary share materinya biar teman-teman bisa lihat materinya. Jadi nanti bisa praktek di rumah. Tetapi teman-teman untuk pekan ini prakteknya tidak langsung membentuk pola lantai seperti tadi yang Bu Mary praktekkan dengan ibu guru yang ada di sini. Nah untuk hari ini tugas teman-teman adalah membuat pola lantai tapi digambar ya. Sekali lagi tugasnya hari ini adalah membuat pola lantai tapi digambar. Gambarnya di mana Miss? Gambarnya boleh di kertas HPS. Boleh di buku, boleh di buku gambar ataupun di buku tulis. Gambarnya boleh orang tapi nggak usah yang orang banget, boleh gambar yang pakai sederhana aja, ya. Berarti gambarnya adalah, kenapa? Boleh pakai, boleh gambar sederhana aja. Tapi memperlihatkan pola lantai seperti yang sudah tadi Bu Mary contohkan ya. Jadi 5 pola lantai. Yang pertama vertikal, horizontal, diagonal, lingkaran dan zigzag. Ya, jadi nanti teman-teman untuk hari ini tugasnya adalah menggambar dulu. Menggambar 5 pola lantai tadi. Nanti dikasih judul pola lantai ya. Nah, teman-teman nanti jangan lupa dikasih nama, dikumpulkannya nanti dipoto via ini. Japri Kualas ya, atau kalau misalkan nanti teman-teman semuanya ya, kelima-limanya. Jadi teman-teman gambar 5 pola lantai yang tadi sudah Bu Mary jelaskan, kemudian nanti boleh dikumpulkannya ketika drive thru. Kalau tidak salah tanggal 29 ya Pak Cepi ya. Pokoknya nanti akhir bulan, kalau tidak salah akhir bulan nanti ada drive thru tanggal 29 kalau tidak salah ya. Jadi nanti biar terlihat gambarnya. Sudah paham teman-teman tugasnya? Ya, jadi hari ini setelah tadi ya. Nah untuk prakteknya nanti lagi ada ya. Untuk sekarang tugasnya cukup menggambar terlebih dahulu. Jadi karena materinya adalah menjelaskan pola lantai, teman-teman untuk sementara saat ini tugasnya adalah menggambar dulu. Menggambarnya ke 5 pola lantai tadi. Miss boleh nggak gambarnya pakai orang? Boleh. Miss kalau gambarnya pakai titik-titik sederhana boleh tidak? Boleh. Tapi nggak terlalu yang titik banget kayak tadi yang Bu Mary contohkan ya. Kalau itu mah nanti nanti dilihat dari kreativitasnya, kerapihannya, terus betul atau tidaknya pola lantai yang dibuatnya. Seperti itu teman-teman. Oke Rida, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Mary tutup? Enggak. Iya? Tidak. Insya Allah sudah jelas ya? Iya Pina, terima kasih. Coba kalau sudah paham semuanya boleh angkat jempolnya dua-duanya. Silakan semuanya boleh angkat jempolnya. Sudah paham Miss? Iya, terima kasih teman-teman. Sekarang tepuk tangan buat semuanya. Iya, terima kasih teman-teman. Untuk hari ini materinya Bu Mary cukupkan terlebih dahulu. Bu Mary mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman semua. Ada yang itu nangis. Silakan boleh ngirim notif ya. Boleh tangan, boleh tepuk, boleh jempol ya. Nah, sekali lagi Bu
Diucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir bergabung di Lab Zoom untuk pembelajaran SPDP. Semoga teman-teman selalu sehat, tetap semangat, dan Bu Mary tunggu tugasnya nanti ya. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Untuk ayah dan bunda juga di rumah terima kasih yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.